Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader tingkat 2 Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Apa kabar para santri tingkat 2 yang saat ini berada di rumah? Semoga sehat semuanya, semoga bahagia selalu. Ya. Mari, pertama kita bersyukur apa yang Allah berikan pasti nikmat. Yang kedua, kita bersabar dengan ujian yang ada saat ini. Ya, perkenankan nama Ustadz Purwanto SAG. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadz diberi amanah oleh madrasah untuk bersama para santri tingkat 2, yaitu mengajar kemuhammadian kelas 2. Yaitu dari kelas 2A sampai 2J. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, para santri, pertemuan kita perdana, yaitu Ustadz akan memanfaatkan, ya sebagaimana karena pengalaman Ustadz selama 26 tahun menjadi guru di Madrasah Mu'allimin. Jadi pertama kali pertemuan adalah kontrak belajar. Nah, sebagaimana para santri bisa lihat di layar ya, kontrak belajar yaitu Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, pelajaran kemuhammadiaan kelas 2 atau 8 semester 1. Nah, ini semester 1 ini ya. Baik. Mari kita lihat bersama ya, para santri yang dimuliakan Allah. Nah, pada semester 1 ini, tahun pelajaran 2021-2022, para santri ya ada 5 hal yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan yang pertama ini. Yaitu pertama adalah proses pembelajaran. Nah, nanti bagaimana metode selama bersama Ustadz ya. Ya, karena para santri masih berada di rumah, ya, insya Allah ya, nanti sekitar bulan September kalau tidak salah, dan nanti terakhir bulan Desember atau Januari, ya. Jadi proses pembelajaran kita nanti akan Ustadz berikan metodenya, kemudian jadwal pembelajarannya bagaimana, proses penilaian, penugasan, dan soal-soal atau kuis. Nah, 5 hal ini menjadi catatan bagi para santri. Baik, mari kita satu persatu lihat. Proses pembelajaran, nah, Ustadz diberi, yaitu sekarang ini pelaksanaan KMD Rombel kelas 2F, yaitu unggulan daring. Nah, ini dari madrasah judulnya begini, ya, tidak usah dipersoalkan. Intinya kelas 2F, ya, unggulan daring ini terdiri dari kelas 2A, B, C, D, E, F, yang sekarang masih berada di rumah. Ya, kalau sudah di madrasah beda lagi karena akan bertatap muka dengan Ustadz secara langsung. Kalau ini secara online, ya, secara daring, online dan sebagainya. Nah, setiap hari Senin pelajaran kita akan bertemu yaitu pada jam ke-5 dan jam ke-6. Jadi 2 jam setiap hari Senin. Oke. Kemudian, nah ini pembelajaran online-nya dilaksanakan pada pekan kedua dan keempat. Nah, online tatap muka. Kalau ini video ya, nah, ini namanya apa? Maaf, ini adalah online ya, secara video, sedangkan kalau tatap muka itu conference. Nah, nanti pada pekan ke-1 dan ke-3 ya. Oke. Yang kedua, materi. Nah, ini Ustadz sudah siapkan ya. Kalau nanti ada perubahan ya sedikit dari apa? Katakanlah tanggal dan bulan. Nah, kita nanti ada 2 bab saja, nah, tapi tokoh-tokoh semuanya. Ya, itu semua dari bab 1 dan 2 adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu dari Kiai Madalan sampai saat ini Haidar Nasir. Nanti akan kita pelajari sama-sama ya. Baik, nah ini dia. Misalnya contoh materi pertama hari ini ya, seharusnya ini materi kedua, nanti besok pertemuan kedua, tapi tidak apa-apa ya. Nah, ini
contoh. Nanti ya, semua sudah Ustadz siapkan, nah, nanti bisa sambil dipelajari kembali ya, sampai akhirnya nanti ada PTS, kemudian ada PAS. Para santri tingkat 2 dari kelas 2A sampai F yang dimuliakan Allah, ya. Kalau sudah yaitu tentang jadwal pembelajaran, nah maka yang ketiga adalah sistem penilaian. Nah, KKM Kemuhammadiyaan ya itu adalah 75. Ya, jadi KKM Kemuhammadiyaan itu 75, tapi insya Allah selama Ustadz ngajar nilai yang ada di rapot paling rendah 80. Nah, ya ini akan Ustadz pertahankan, tapi semua kembali kepada para santri. Ya. Nah, bagaimana penilaiannya Ustadz? Nah, ini kita lihat satu kehadiran. Jadi Ustadz titip betul setiap pelajaran Kemuhammadiyaan khususnya, umumnya yang lain. Mari sistem kehadiran ini harus betul-betul ya presensi itu. Tolong para santri jangan lupa harus absen. Oke? Ya, yang kedua adalah nilai ulangan harian. Nah, karena kita ada 2 bab, jadi hanya ada 2. Diambil setiap 1 bab kita ulang. Yang ketiga adalah nilai kuis CBT. Kapan kuis ini? Nah, seperti kelas 1 tempo hari ya, maupun yang lain, setiap pertemuan nanti ada kuis, kuisnya cukup 5. Nah, nanti para santri semua tidak terlepas dari materi yang Ustadz sampaikan. Ya. Kuis nanti ada di CBT. Kalau tidak ada, berarti bonus. Nah, Ustadz yang berarti salah, Ustadz yang keliru. Nah, para santri nanti tetap dapat nilai. Karena kesalahan ada di Ustadz. Yang ketiga, yang keempat adalah nilai tugas-tugas. Nah, nanti Ustadz akan berikan tugas ya, bisa PowerPoint, bisa sifatnya makalah ya. Pokoknya semangat. Oke, yang kelima adalah nilai ujian tengah semester. Nah, kita sekitar bulan September nanti ada mid semester 1 dan nilai akhir. Nah, ini bukan akhir tahun ya, tapi adalah nilai pas. Nah, ini Ustadz yang keliru ya. Jadi nilai pas bukan nilai akhir tahun ya, nilai yaitu akhir semester 1. Baik. Kemudian nah bagaimana sistem penilaian berikutnya adalah lihat di sini kita ada 2 KD, KD 1 dan KD 2 atau bab 1 dan bab 2. Jadi para santri ada tulis, ini ujian tertulis ya, harian, kuis, ada tugas. Rata-ratanya nanti sama bab 1 2. Kemudian di sini ya, RNH ya, nilai harian, nah PTS, pas dan akhir raport. Ya, nanti di sinilah nilai semuanya nanti akan tahu. Oke. Nah, ini keterangannya para santri. Jadi kalau kuis itu 10 soal, nah nanti bisa 5 soal ya. Kemudian PowerPoint ya, nilai harian rata-rata, kemudian PTS, pas ya, akhir semester. Nah, nanti nilai raport akhir di sini ada. Nah, ya. Baik. Nah, kemudian penugasan. Nah, ini mohon perhatiannya. Penugasan akan diberikan ketika pembelajaran online. Nah, jadi kalau online, nah seperti ini nih, ini namanya online. Para santri menyaksikan video pembelajaran Ustadz, di akhir nanti ada penugasan, sifatnya kuis. Ya, letak penugasan di bagian tugas dan materi. Nanti dilihat ya di ruang siswa itu nanti ada. Penugasan dibuat dalam bentuk PowerPoint, PPT. Bisa PPT ya, nanti bisa juga bentuknya makalah, tapi sederhana ya. Penugasan dikumpulkan hari Kamis karena kita pembelajarannya Senin, maka hari Kamis nanti dikumpulkan. Ya, paling lambat yaitu ba'da zuhur. Nah, jam 1. Lewat ketua kelas, mohon dengan sangat jangan sampai terlambat dan jangan disepelekan. Masing-masing santri dalam mengumpulkan tugas wajib memberi identitas. Kelas berapa misalnya ya, ini contohnya. Nah, ya. Kelas, nomor absen dan nama. Nah, kelas misalnya 2J. Nah, nomor 01. Nah, Muhammad Fulan. Nah, begitu ya, urutnya begitu. Kelas, nomor absen dan nama. Penugasan pada hari Sabtu akan dikumpulkan oleh ketua kelas, yaitu kepada Ustadz. Nah, nanti ketua kelas, Ustadz minta nomor, Ustadz bikin grup khusus ketua kelas 2. Baik.
Kemudian para santri, ya, itu penugasan. Nah, sekarang berikutnya adalah soal kuis. Nah, ini pertama adalah soal kuis akan diberikan pada ketika pembelajaran online, jumlah soal 10, pilihan ganda. Nah, ya. Letak soal ada pada CBT, mohon dicek. Silakan dikerjakan dengan kejujuran. Hati-hati jangan tergesa-gesa. Silakan. Dan harapan Ustadz nilainya 100 semua. Kalau sudah semuanya, baru disimpan. Jangan terburu-buru. Ini sering para santri terburu-buru ini. Ya. Nah, kemudian itu soal kuis. Nah, kalau soal ulangan harian, 40. Nah, pilihan ganda, soal ulangan harian diambil dari soal-soal kuis. Nah, jadi soal kuis itu dikumpulkan, bila perlu di-save, disimpan nanti. Nah, ya, kemudian ulangan harian dilaksanakan yaitu setelah selesai penjelasan, ya, kita diskusi tentang per bab. Bab 1 selesai, nanti masuk ulangan, nah baru nanti masuk ke bab 2. Oke. Dikerjakan pada waktu pembelajaran online, letak soal UH pada CBT, nanti dicek. Baik. Kemudian lanjutan soalnya, nah ini soal PTS. Ya, jadi soal PTS tengah semester 1 terdiri 40 soal, pilihan ganda, ya, soal PTS akan diambil dari soal ulangan harian. Nah, jadi Ustadz kepingin para santri itu nilainya bagus. Ya, sehingga Ustadz ingin dari soal kuis, kemudian Ustadz kumpulkan itu menjadi soal ulangan harian Ustadz kumpulkan menjadi soal PTS. Nah, ya. Jadi ini para santri sebenarnya enak ritmenya. Nah, kalau para santri betul-betul siap, disiplin, insya Allah di rapot bukan nilai 80, 100. Allahumma amin. Oke. Nah, tadi sudah PTS ya. Kemudian apa tadi? Lanjut. Nah, PAS sama ya. Nah, PAS terdiri dari 40 soal. Nah, nanti Ustadz kasih kisi-kisinya ada. Para santri tinggal belajar. Ustadz siapkan materinya, kisi-kisinya, soalnya, jawabannya. Wah, oke. Baik. Itulah para santri kaitan dengan kontrak belajar kita. Jadi harapan Ustadz, yuk mari para santri di semester 1 kelas 2 ini mulailah dengan 3M. 1, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang paling kecil. Jangan sepelekan yang kecil. Karena para santri bisa menjadi orang besar, suatu saat bisa menjadi kader militan, suatu saat bisa sukses berhasil membahagiakan orang tua. Nah, ya, berawal dari yang kecil. Ya, yang ketiga, mulai saat ini. Jangan suka menunda-nunda. Kelas 7, kelas 1 berbeda dengan kelas 2. Maka kelas 2 harus lebih baik. Oke? Ya. Ini kaitan dengan apa? Kontrak belajar Ustaz. Nah, sekarang Ustaz perkenalkan. Oke? Sekarang kita lihat. Nah, ini bab satunya mana? Nah, ini bab 2. Ini sekilas ya. Oke, sekarang kita lihat. Baik. Nah, ini para santri, ada 2 bab. Ya, di semester 1 kemuhammadiyaan ini ada 2 bab yang kita pelajari. Semua tentang tokoh. Maka dari itu mari kita cermati, yaitu bab 1 adalah ya Muhammadiyah pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, ini cukup pengenalan dulu ya. Nanti baru proses kita pertemuan akan datang, akan Ustaz jelaskan apa yang menjadi indikatornya, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini, ya, apa yang hendak dicapai nanti ya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang para santri cukup mengetahui dulu. Nah, dan Ustaz mohon maaf karena bukunya belum lagi proses cetak ya dari madrasah, dari perpustakaan, nanti akan Ustaz kirim materinya. Oke, jangan khawatir. Kalau tidak ada, Ustadz yang salah. Oke. Lihat, kita jadi Muhammadiyah pada masa ya, nah kemerdekaan sebelum kemerdekaan, yaitu 1912 sampai 1945. Siapa saja tokohnya? 1, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, 1912-1923. 2, Kiai Haji Ibrahim, 1923-1934. 3, Kiai Haji Hisam. Nah, 1934-1937
Keempat, Kiai Haji Mas Mansur 1937 sampai 1942. Yang kelima, Ki Bagus Hadikusumo 1942 sampai 1953. Inilah bab 1 yang kita pelajari. Ya, jadi ada 5 tokoh. Apa dari 5 tokoh ini apa nanti? Kepribadian masing-masing tokoh yang kita harus pelajari, dan itu meliputi riwayat hidup dari dia lahir, kemudian pendidikannya, keluarganya, kemudian apa yang dia lakukan ya sampai wafat. Nah, yang kedua adalah peran dalam Muhammadiyah. Selama contoh kayak Haji Mas Mansur ini memimpin, apa yang dia lakukan. Nah, ya kan begitu. Itu contohnya. Nah, Ahmad Dahlan selama berperan, perannya dalam Muhammadiyah apa? Pendiri nih loh. Nah, kemudian prestasi Ahmad Dahlan, pasti para santri nanti kita akan diskusi, dan hikmah yang dapat kita ambil. Ya. Ini Ahmad Dahlan, kemudian Ibrahim tadi ya, kayak Haji Ibrahim, sama, riwayat hidup, peran, prestasi, dan hikmah. Yang ketiga adalah Kiai Haji Isam, sama, dan yang keempat, Kiai Haji Mas Mansur. Yang terakhir pada masa sebelum kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusumo. Oke, ini para santri ya. Nah, ini ada pesan Kiai Ahmad Dahlan ya. Mati adalah bahaya yang besar, tapi lupa kepada mati adalah bahaya yang lebih besar lagi. Nah, ini apalagi masa Covid ya. Ya, Masya Allah, ujian Allah luar biasa. Tapi mari kita harus tetap semangat, lebih dekat sama Allah. Apalagi para santri, doakan orang tua, bahagiakan orang tua. Mumpung masih di rumah. Karena kalau sudah kembali ke asrama, nah harus lebih mandiri. Oke, baik. Ini adalah bab 1. Nah, sekarang bab 2-nya. Mari kita lihat bersama. Nah, kalau tadi sebelum kemerdekaan, kalau ini adalah sesudah kemerdekaan. Siapa saja tokohnya? Ada 10. Nah, tidak apa-apa. Yaitu dari tahun 1945 sampai sekarang. Ya, pertama Buya A.R. Sultan Mansur, nah 1953, 1959. Beliau memimpin. Kiai Haji Yunus Ani ya Muhammad Yunus, nah 1959, 1962. Kiai Haji Ahmad Badawi yang ketiga, 1962-1968, Kiai Haji Fakih Usman yang keempat, 1968 sampai 19. Nah, ini karena beliau wafat ya, jadi hanya 1 tahun beliau. Ya. Kemudian A.R. Fahrudin 68 sampai 90. Lanjut, nah ini dia. Ini yang kalau para santri tidak kenal kebangetan ini. Nah, kalau ini para santri tidak ya, belum mengenal karena sudah meninggal ini. Kiai Haji Ahmad Azhar Basir 1995 ya. Nah, dari sini Profesor Dr. Amin Rais 9598, kemudian dilanjut Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ya, yang luar biasa ini, nanti kita akan belajar betul ini mengenal beliau. Ustaz berdoa, syukur para santri suatu saat bisa berjumpa dengan beliau. Masya Allah. Lanjut, Din Samsudin ya 2005 sampai 2015, ini cukup lama. Dan yang sekarang ya Haidar Nasir ini sudah masuk ke periode kedua. Inilah pimpinan Muhammadiyah yang sekarang. Ya, ini para santri ya yang kita pelajari bersama. Maka dari itu, mari nanti kita akan detail satu persatu ya dari 2 bab. Bab pertama adalah periode sebelum kemerdekaan dan bab kedua adalah periode setelah kemerdekaan. Oke. Nah, ini para santri yang bisa Ustadz sampaikan. Yang jelas Ustadz mohon selama proses pelajaran kemuhammadiaan, yuk kita sersan, serius tapi santai ya. Yang kedua, jangan sepelekan presensi ya, masih ingat. Kemudian tugas-tugas, dan ketika ulangan silakan dikerjakan teliti, jangan tergesa-gesa ya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama, dan di sela-sela pembelajaran Ustadz pun akan berikan motivasi para santri. Kita akan lebih saling mengenal, dan insya Allah nanti semua yang masih ada di rumah ini bisa datang ke madrasah, dan kita akan belajar semakin semangat. Ya. Inilah yang bisa Ustadz sampaikan para santri. Sekali lagi terima kasih. Ustadz Purwanto berharap tetap semangat, jaga kesehatan, ya, jadilah kader yang militan,
bersungguh-sungguh menjada wajada di Madrasah Muallimin, insya Allah. Ya, karena Ustadz pun alumni, dan insya Allah kita akan bisa mengemban amanah. Ya. Terima kasih sekali lagi, selamat ya bergabung bersama Ustadz. Mudah-mudahan pelajar kemuhammadian menyenangkan dan menggembirakan sehingga menjadi semangat para santri. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader tingkat 2.